Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari kelas 04 TPLP 003 ingin mengerjakan UTS jaringan komputer, yaitu membuat video tentang laporan yang sudah saya buat. Ya, langsung saja kita masuk ke laporannya. Nah, ini adalah laporan yang pertama, laporan pertemuan kedua, yaitu tentang kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twist Pair adalah kabel yang khusus untuk transmisi data. UTP terdiri dari 4 pasang, biru, oranye, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer atau menerima data. Kabel UTP atau yang sering kita sebut dengan kabelan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara peralatan yang berhubungan dengan komputer network, seperti komputer, hub, switch, dan router. Nah, kabel ini juga bentuknya seperti kabel telepon, hanya saja lebih besar. Nah, yang dimaksud dengan kabel UTP adalah hanya kabelnya, sedangkan kepala kabelnya adalah 8 position modular connector atau 8 PMC yang biasa disebut dengan RJ45 atau register jack. Nah, kali ini kita akan coba praktek tentang membuat kabel strike. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, tang atau crimping tool, dan lamp tester. Nah, ini adalah langkah-langkahnya dalam pembuatan kabel strike, yaitu yang pertama adalah kupas ujung kabel UTP dengan menggunakan tang kira-kira 2 cm. Nah, lalu luruskan dan urutkan kabel untuk membuat kabel strike. Nah, setelah urutannya sesuai, potong dan ratakan ujung kabel. Setelah diratakan, masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45. Nah, pastikan semua kabel posisinya sudah benar dengan posisi sebagai berikut. Nah, oranye putih pada pin pertama, oranye pada pin kedua, hijau putih pada pin ketiga, biru pada pin keempat, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, dan coklat pada pin 8. Nah, setelah kabel masuk, crimping konektor RJ45 agar kabel dan konektor RJ45 kuat dan tidak mudah lepas. Nah, ini adalah gambar kabel yang sedang di-crimping, yaitu kabel yang sudah dimasukkan RJ45 lalu di-crimping. Nah, setelah itu lalu cek kabel menggunakan lamp tester. Apabila lampu indikator nyala semua, berarti Anda berhasil membuat kabel strike. Nah, ini adalah tester kabel yang tadi sudah dibuat. Apabila indikator lampunya nyala semua, berarti kita telah berhasil membuat kabel strike. Nah, lanjut pada laporan selanjutnya. Nah, laporan selanjutnya, laporan pertemuan ketiga tentang routing. Nah, routing adalah konsep penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan pengiriman data dan informasi dari sumber ke tujuan dengan efisien. Nah, melalui protokol routing dan tabel routing, router dapat memilih jalur terbaik untuk mencapai tujuan akhir. Dengan pemahaman tentang routing, administrator jaringan dapat memastikan jaringan berfungsi dengan lancar dan data dapat dikirimkan dengan tepat dan efisien. Nah, routing memainkan peran kunci dalam menghubungkan perangkat dan pengguna dalam jaringan komputer, sehingga menjadi elemen penting dalam arsitektur jaringan modern. Nah, ini adalah contohnya, yaitu studi kasus 1. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ada 2 PC, ada router, ada switch, dan ada server. Nah, topologi yang digunakan dalam gambar di atas yaitu adalah topologi hybrid. Nah, topologi hybrid bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Dikarenakan merupakan gabungan dari sebuah jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi terlihat lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu.
Nah, kelebihan dari topologi hybrid adalah memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Nah, di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Nah, topologi jaringan di atas, yaitu topologi ini disusun untuk berbagi file dari PC ke PC yang lain. Nah, PC dan server juga diberi alamat IP agar mempermudah mengirim filenya. Nah, topologi di atas dibantu dengan switch yang sebagai penghubung antara PC, router yang menghubungkan PC ke internet, dan server sebagai penyimpan data yang nanti dapat diakses oleh PC. Nah, topologi di atas menggunakan kabel copper strike. Nah, kabel yang tadi yang sudah dijelaskan di laporan sebelumnya. Nah, kabel ini biasa digunakan untuk membuat sebuah topologi jaringan. Kabel copper strike digunakan karena bisa menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, ini adalah perangkat yang terdapat pada studi kasus 1. Nah, kesimpulannya yaitu sebuah topologi jaringan yang disusun oleh komponen-komponen seperti PC, server, switch, dan router, dan yang mempunyai peran masing-masing. Nah, kabel copper strike juga berperan penting dalam menyambungkan beberapa komponen tersebut. Nah, topologi yang digunakan adalah topologi hybrid atau topologi campuran. Nah, topologi ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan, dan di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membuat tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Ya, kita lanjut pada studi kasus 2. Nah, pada studi kasus 2 ini, topologi yang digunakan adalah topologi star. Pembuatan jaringannya serupa dengan studi kasus 1, hanya komponen yang digunakan lebih banyak. Nah, topologi star yaitu adalah topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan pusat server berupa hub atau switch. Nah, pusat server berupa hub atau switch berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur untuk pengiriman data dari sebuah komputer yang terhubung dalam jaringan. Sederhananya, proses pengiriman data dilakukan melalui pusat server terlebih dahulu. Nah, dalam studi kasus 2 ini, PC bagian kiri, nah ini PC bagian kiri dengan bagian kanan. Nah, ini adalah bagian kanan, PC bagian kanan saling terhubung karena router. Nah, ini dia sebagai penghubungnya. Jadi apabila tidak ada router, PC bagian kiri dan PC bagian kanan tidak bisa terhubung karena router menghubungkan PC ke jaringan internet. Seperti diibaratkan seperti si A mau ngirim pesan WhatsApp ke si B, tapi si A tidak mempunyai paket data. Nah, apakah bisa? Ya, tentu saja tidak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada studi kasus 2 ini juga ada dua jenis kabel yang digunakan, yaitu kabel copper strike dan kabel crossover. Nah, dua kabel ini memang sering digunakan dalam membuat suatu topologi jaringan. Tetapi dua kabel ini juga mempunyai fungsi yang berbeda. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan tipe yang berbeda, seperti komputer ke switch atau komputer ke router. Sedangkan kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misalnya komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Nah, ini adalah perangkat yang digunakan dalam studi kasus 2. Nah, kesimpulannya yaitu pada studi kasus 2 ini adalah topologi yang digunakan adalah topologi star. Nah, topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan pusat server berupa hub atau switch. Jadi tidak bisa mengirim file secara langsung, harus melalui pusat server baru diteruskan ke tujuan pengiriman. Nah, kabel copper strike dan kabel cross juga sangat berperan penting sebagai penghubung dari sebuah topologi jaringan. Nah, penggunaan kabel strike atau crossover tergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Dengan strike digunakan untuk perangkat berbeda dan crossover untuk perangkat yang sejenisnya. Nah, ini adalah contoh saya mengetes untuk berbagi file dari PC bagian kiri ke bagian kanan. Ya, ada PC 0 ke server Meraki, yaitu sukses, dan PC 1 ke PC 3 sukses juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke laporan selanjutnya. Nah, laporan pertemuan keempat, yaitu tentang skema jaringan komputer.
Nah, penggunaan jaringan komputer pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah banyak dimanfaatkan. Dalam teknologi komunikasi, terdapat dua media transmisi yang berkomunikasi. Kedua media kabel, di mana dalam media ini alat komunikasinya menggunakan jaringan kabel untuk berkomunikasi. Kedua media wireless, di mana dalam media ini terdapat dua alat agar dapat berkomunikasi, yaitu access point dan wireless card. Nah, di sini juga ada Wireless Local Area Network atau WLAN adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Informasi ditransfer dari suatu komputer ke komputer lain menggunakan gelombang radio. Salah satu perkembangan WLAN terbaru adalah penggunaan teknologi hotspot dalam berkoneksi internet untuk membangun salah satu sistem jaringan dalam suatu tempat tertentu yang memiliki jangkauan yang cukup luas. Nah, ini adalah penjelasan tentang skema jaringan. Ini adalah contoh gambarnya. Ada terdapat 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di lantai 1 terdapat PC, lantai 2 terdapat laptop, dan lantai 3 terdapat server. Nah, pembuatan skema jaringan di atas melibatkan beberapa komponen yang saling terhubungkan. Skema jaringan di atas dirancang untuk sebuah perusahaan yang memiliki 3 lantai. Lantai 3 terdapat server yang digunakan untuk menyimpan file yang dapat diakses oleh PC dan laptop. Di dalam skema pembuatan jaringan ini menggunakan dua kabel, yaitu kabel crossover dan kabel strike copper. Nah, di dalam setiap pembuatan jaringan komputer, dua kabel ini memang sering sekali digunakan. Dan ada juga yang menggunakan wireless atau non-kabel dalam skema jaringan tersebut. Nah, topologi yang digunakan dalam skema jaringan di atas yaitu adalah topologi hybrid atau disebut juga topologi campuran. Pada topologi ini menggunakan gabungan antara topologi tree dan topologi ring. Nah, topologi tree itu adalah gabungan antara topologi star dan topologi bus. Nah, kemudian topologi star digunakan karena setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub sebagai pusat komunikasi. Setiap cabang pohon pada topologi tree memiliki hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ranting. Bahkan tingkat jaringan itu dapat mengaruhi dan mengontrol jaringan di bawahnya. Karena itulah topologi jaringan ini kerap dipakai untuk interkoneksi antara sentral serta hierarki berbeda. Nah, topologi ring atau topologi cincin ya, yang biasa dikenal dengan topologi cincin, adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain, yakni yang berada di kanan dan kirinya hingga membentuk sebuah cincin. Nah, tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan tersebut. Nah, sehingga setiap titik atau node tersebut bekerja sama agar mendapatkan sinyal dari perangkat sebelumnya dan diteruskan ke perangkat selanjutnya. Nah, WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, ini merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel. Batas jangkauannya terbatas di area yang lebih kecil. Biasanya jaringan ini bisa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat seperti sekolah, kampus, hotel, dan sebagainya. Jaringan nirkabel atau WLAN memanfaatkan gelombang elektromagnetik bisa memancarkan gelombang pada radius tertentu. Nah, jika dilukiskan, gelombang tersebut akan membentuk seperti bola, sehingga perangkat yang berada di dalam area tersebut bisa menggunakan dengan bebas. Apalagi biaya pemasangannya juga termasuk lebih murah dibandingkan yang memakai kabel. Meski begitu, pemakaian jaringan WLAN lebih rentan terjadi gangguan dibandingkan yang memakai kabel. Akibatnya kecepatan bandwidth menjadi lebih tidak stabil. Meskipun pengguna jaringan nirkabel semakin marak, tapi tetap saja memerlukan jaringan nirkabel. Nah, ini adalah perangkat jaringan yang ada pada gambar di atas. Ada PC, ada perangkat server, perangkat laptop sebagai device. Nah, ada network device, ada one simulation, 3 switch, router, dan wireless router. Nah, di sini juga ada media transmisinya yaitu kabel copper strike dan kabel crossover. Nah, ini adalah skema jaringan sederhananya. Ya, simulasi jaringan sederhana yaitu pertama membuat create skemanya, tambahkan network device dan end device, lalu disambungkan. Yaitu setelah itu
melakukan config pada router, pada main switch, distribution switch, dan access point dan server. Nah, di sini juga diberi IP pada setiap perangkat agar lebih mudah saat berbagi filenya. Nah, setelah di config, lanjut ke testing. Nah, setelah itu bisa dicek dengan cara ping to app server atau browsing app server. Dan komputer juga sama, yaitu ping to server, app server, dan browsing to app server. Nah, kesimpulannya pada laporan kali ini adalah membuat skema jaringan memerlukan beberapa komponen dari mulai perangkat end device, network device. Perangkat masing-masing diberi alamat IP agar mempermudah berbagi file antara perangkat. Dalam pembuatan skema jaringan juga menggunakan kabel strike, copper, dan kabel crossover. Dua kabel ini memang paling sering sekali digunakan dalam setiap pembuatan skema jaringan. Penggunaan kabel strike atau crossover akan memastikan bahwa sinyal dapat dikirim dengan benar dan bahwa perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai kebutuhan jaringan yang diinginkan. Dan ada juga yang menggunakan wireless atau non-kabel dalam skema jaringan tersebut. Nah, kita lanjut laporan selanjutnya. Laporan pertemuan 5, yaitu tentang instalasi Linux. Nah, Linux merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis open source. Nama Linux sudah tidak asing lagi di kalangan pengguna internet dan komunitas mahasiswa yang senang mencoba hal-hal baru, baik berupa software maupun sebuah sistem jaringan. Linux pertama kali ditemukan oleh Linus Torvalds dari Universitas Helsinki pada tahun 1991 dan berkembang dengan pesat melalui internet. Nah, Linux mempunyai sifat yang multi-user dan multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Nah, Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Sistem operasi Linux atau Unix terdiri dari kernel, program sistem, dan beberapa program aplikasi. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori, piranti masukan, dan kekerasan proses-proses pemakaian file pada sistem dan linking. Nah, kernel juga menyediakan sekumpulan layanan yang digunakan untuk mengakses kernel yang disebut dengan sistem call tree. Sistem call ini digunakan untuk mengimplementasikan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh sistem operasi. Nah, ini adalah praktek dalam instalasi Linux Ubuntu di VirtualBox. Hal yang dibutuhkan yaitu adalah file Ubuntu, download bagi yang belum ada, dan aplikasi VirtualBox. Nah, langkah-langkah instalasi yaitu buka aplikasi VirtualBox. Nah, lalu klik new pada tampilan di atas yang ini. Itu berikan nama bebas dan masukkan file Ubuntu yang sudah di-download dan diberi sel skip until installation, klik next. Ya. Klik next. Nah, selanjutnya di sini bisa kalian atur berapa base memory yang ingin kalian gunakan dan prosesornya. Nah, selanjutnya klik next. Nah, di sini bisa kalian atur berapa GB yang Anda ingin pakai pada hard disk Anda. Nah, setelah itu klik finish. Nah, selanjutnya setelah klik finish, kita jalankan yaitu klik start. Nah, kita klik start. Nah, pada tampilan selanjutnya yaitu seperti ini. Nah, pilih yang paling atas atau pilih try to install. Nah, setelah itu bisa kalian pilih bahasa yang ingin Anda gunakan. Nah, klik done seterusnya sampai sini, lalu pencet continue. Nah, selanjutnya pada step ini isi nama, username, dan password sesuai keinginan Anda. Nah, setelah itu, setelah
mengisi nama, username dan password. Klik done. Nah, sampai sini klik continue. Nah, aktifkan mode install OpenSSH dengan cara klik enter saja. Lalu digeser ke bawah, pencet done. Nah, setelah itu dia akan booting. Nah, setelah itu pilih reboot now. Nah, ini adalah tampilan apabila Anda berhasil login dan berhasil membuat Linux Ubuntu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, berikut dari keuntungan dari Ubuntu, mendukung berbagai perangkat, bebas virus, spesifikasi sistem rendah, dan aman digunakan, dan tidak berbayar. Nah, Linux merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis open source. Nah, Linux pertama kali ditemukan oleh Linus Torvalds dari Universitas Helsinki pada tahun 1991 dan berkembang pesat melalui internet. Nah, sistem operasi Linux atau Unix terdiri dari 4 kernel, program sistem, dan beberapa program aplikasi. Nah, kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori, piranti, masukan, dan kekaran, proses-proses pemakaian file pada file sistem, dan lain-lain. Nah, kita lanjut pada laporan selanjutnya, yaitu tentang web server. Nah, web server merupakan perangkat lunak yang menyediakan layanan akses kepada pengguna melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS atau berkas-berkas yang terdapat pada suatu situs web. Penggunaan menggunakan aplikasi tertentu berupa web browser dalam melakukan permintaan, hasil permintaan, halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Fungsi utama sebuah web server adalah untuk mentransfer berkas atau permintaan penggunaan melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan, disebabkan sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas, teks, gambar, video, dan lainnya. Nah, pemanfaatan server web berfungsi pula untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web yang terkait, termasuk di dalamnya teks, gambar, video, atau lainnya. Puna biasanya melalui aplikasi web browser meminta layanan atas berkas ataupun halaman web yang dapat pada sebuah server web. Nah, kemudian server sebagai manajer layanan tersebut akan merespon balik dengan mengirimkan halaman dan berkas-berkas pendukung yang dibutuhkan atau menolak permintaan tersebut jika halaman yang diminta tidak tersedia. Nah, kita scroll lagi. Nah, ini adalah beberapa software yang digunakan, yaitu ada Apache. Nah, Apache adalah serangkaian perangkat lunak yang berfungsi sebagai server web. Nah, server Apache merupakan salah satu server web yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Nah, selanjutnya ada MariaDB. Nah, MariaDB adalah sistem pengelolaan basis data relational atau RDBMS yang bersifat sumber terbuka. Nah, selanjutnya ada PHP. Nah, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan situs web dinamis. Nah, selanjutnya adalah Webmin. Nah, Webmin adalah antarmuka berbasis web yang memungkinkan pengelolaan sistem dan konfigurasi server secara grafis. Nah, ini adalah dokumentasi saat penginstalan. Yang pertama yaitu penginstalan Apache dengan cara klik di putih sudo apt install apache 2 -y. Nah, apabila sudah diinstal, lalu bisa dicek dengan sistem ctl status apache 2. Nah, setelah dicek, apabila aktif, tampilan akan seperti ini. Ya, seperti ini, aktif. Nah, selanjutnya yang kedua ada penginstalan MariaDB. Nah, penginstalan MariaDB yaitu dengan cara sudo apt install MariaDB strip server MariaDB
strip client. Nah, setelah itu dicek dengan cara systemctl status mysqld. Nah, yang ketiga yaitu penginstalan PHP, yaitu dengan cara sudo apt install PHP. Nah, ini adalah tampilan PHP yang berhasil diinstal. Ya, kita lanjut lagi. Ini adalah tampilan yang berhasil login ke PHP MyAdmin. Sebelumnya kalian bisa buat username dan passwordnya. Nah, ini ada tampilannya setelah kalian berhasil login. Nah, ini adalah langkah kelima, yaitu penginstalan webmin. Nah, penginstalan webmin, ya, ini adalah tampilannya apabila sudah berhasil kita install. Di sini ada tulisan aktif. Nah, selanjutnya kita bisa login ke webmin, yaitu kalian bisa buat username dan passwordnya. Nah, setelah itu kalian login. Nah, ini ada tampilannya setelah kalian berhasil login ke webminnya. Nah, setelah itu penginstalan software tambahan. Nah, ini adalah penginstalan software tambahan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemasangan firewall. Nah, yang selanjutnya diatur waktu Jakarta. Ya, setelah itu kesimpulannya adalah web server adalah perangkat lunak yang menyediakan akses ke berkas-berkas dalam suatu situs web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Penggunaan web browser untuk melakukan permintaan, dan server web merespon dengan mengirimkan halaman web dalam bentuk dokumen HTML beserta berkas-berkas pendukung seperti gambar, video, dan lainnya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi transfer berkas dan konten terkait antar server dan pengguna. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.